Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita membahas mengenai tentang bab sholat jamaah, dimana berdasarkan referensi dari kitab Taqriyatus Shadidah pada halaman 289. Bab sholat jamaah. Al-jama'atu lughatan, jamaah itu secara bahasa atau ifah, yaitu kelompok atau golongan. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, hendaklah berdiri satu kelompok dari kalian beserta engkau, Kemudian wakadzalika qauluhu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan demikian juga dari segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Wa syar'an rabtu salatil ma'mumi bi salatil imam. Secara syariat, salat jamaah itu adalah mengikatnya salat makmum dengan salat imam. Aqalluha, seminimalnya salat jamaah itu imamun wa ma'mumun, satu orang imam dan satu orang makmum. Fatusamma jama'atan, maka itu sudah dikatakan salat berjamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jama'ah, dan sudah pula mendapatkan pahala salat berjamaah. Fadluha, yaitu keutamaan dalam salat berjamaah ini, kabirun, yaitu sangat banyak. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun, kama qala ba'duhum, di mana sangat besar fadilahnya, yaitu wala yatahawanu biha, salat jamaah ini tidak dianggap enteng. Salat jamaah ini karena dia memisahkan yang mana orang-orang yang munafik dengan orang yang benar-benar beriman. Illa man fi qalbihi nifakun, kecuali bagi orang yang ada di dalam hatinya itu sifat-sifat munafik. Maksudnya, siapa yang tidak menggemari salat jamaah ini, maka dia bisa dikategorikan orang yang memiliki sifat munafik. Dan sebagian dikatakan oleh ulama, wa fil hadis, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fazzi, itu salat jamaah itu menyamai salat 25 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Fawaiduha kasiratun minha, faedahnya itu, yang pertama, al-'itqu wan najatu minan nar, yaitu terbebas dan selamat. Faedahnya
terbebas dan selamat dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minal nifaq, yaitu sholat berjamaah ini berfaedah menyelamatkan kita dari sifat-sifat munafik. Yang ketiga, qabulus shalah, ibadah sholat itu diterima. Yang keempat, maghfiratuz dzunub, diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, al-ajrul azim, mendapatkan pahala yang besar. Dan yang keenam, daf'ul waswasi wal hifzu minasyaitan, menjaga diri dari gangguan serta menolak waswas, kemudian lebih memudahkan kita untuk menjaga diri dari gangguan syaitan. Afdalu jamaah, yang paling afdal salat jamaah, yang pertama ialah jama'atu salatil jum'ah, yaitu salat pada hari Jumat, salat Jumat. Yang kedua, summa jama'atu subhi, adalah salat berjamaah subuh. Yang ketiga, summa jama'atul isya, salat jamaah isya. Summa jama'atul asri, salat jamaah asar. Summa jama'atul zuhri, salat jamaah zuhur. Dan yang keenam, summa jama'atul maghrib, salat jamaah maghrib. Hukmu salatil jamaah, hukmu salatil jamaah, hukumnya salat jamaah. Al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat adalah annaha fardu kifayah, yaitu fardu kifayah, bihaitsu yazharu, apabila dalam salat itu telah ada syiarnya, misalnya sudah ada tempatnya. Bihaitsu yazharu syiar, orang-orang itu, orang di kampung atau di kota itu melihat adanya syiar dalam maunya kita menyelenggarakan sholat jamaah. Semisal adanya masjid atau musola, diperdengarkan dari pengeras suara, atau ada tanda-tanda yang sekiranya orang mengetahui di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Wahuwa qaulun Nawawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, wa inda Rafi'i, dan Imam Rafi'i, annahu sunnatul muakkadah, salat jamaah ini adalah sunnah yang kuat. Ahkamu salatil jamaah, hukum salat jamaah ini terbagi menjadi 7 sab'atun. Yang pertama, fardhu ain, yaitu fardhu ain, wa dzalika fi salatil jumu'ah ala man tajibu alaihim, yaitu seperti dalam salat Jumat, maka maka hukumnya bagi yang wajib melaksanakannya, yaitu laki-laki. Fardu kifayah, yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu fardu ain, fil maktubati 'ala rijali al-ahrari mukimina 'ala mu'tamadi 'inda Nawawi, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jama'ah illa astahwaza alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu zi'bu minal qanamil qasiyah. Yang mana hadis tersebut tidak ada
tidak ada 3 orang di sebuah desa atau pedalaman yang tidak melaksanakan sholat jamaah di sana, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka tetapkanlah melaksanakan sholat jamaah, sehingga itu karena serigala itu akan memangsa kambing yang sendirian. Maksudnya sholat berjamaah itu menguatkan barisan dan persatuan. Apabila sholat sendirian itu akan mudah kita dimakan serigala, maksudnya mudah digoda syaitan. Nah, yang ketiga adalah penjelasan mengenai fardu kifayah tersebut di atas tadi, yaitu di dalam sholat 5 waktu, yaitu bagi laki-laki merdeka yang bermukim menurut pendapat yang mu'tamadnya Imam An-Nawawi, karena berdasarkan hadis yang bila sholat sendirian akan mudah dimangsa seperti serigala memangsa kambing yang sendirian. Adapun yang ketiga yaitu mandubah, yaitu sunnah fin nawafil allati tushra'u fiha al-jama'ah kal-idaini wal istisqa'i wa jama'atin nasa'i, yaitu disunnahkan salat berjamaah, sunnah yang dianjurkan salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, seperti salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, salat istisqa, dan salat berjamaahnya kaum perempuan. Yang keempat, mubahatun, yaitu mubah fi nawafilil lati la tushra'u fiha al-jama'ah kadduha war rawatib, yaitu mubah, boleh pada salat sunnah yang tidak disyaratkan dalam berjamaah, seperti salat duha dan salat sunnah rawatib. Tidak disyaratkan untuk berjamaah, tapi boleh. Tidak dianjurkan berjamaah, tapi boleh. Kemudian khilaful aula, al-aula, yaitu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Idza kanat salatul imami adaan wal ma'mumin qadaan, jika imamnya berniat salat adaan sedangkan makmumnya berniat salat qadaan. Wa kadzalikal aqsu, yaitu ya sama, apabila makmum berniat adaan, imam berniat qadaan, maka tidak menyambung dia, maka itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian yaitu yang keenam adalah makruh, yaitu jika imamnya adalah orang yang fasik atau imamnya disebut orang yang suka melakukan bid'ah. Mengenai penjelasan bid'ah ini tidak cukup pembahasannya dalam beberapa menit, maka dia ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketujuh, haram hukumnya namun tetap sah, yaitu salat berjamaah di tempat yang ghasaban atau khawatir habis waktu jika dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang ke-8 ialah yaitu haram dan tidak sah, yaitu antara salat imam dan makmum tidak sama dalam rukun-rukunnya. Semisal melakukan salat jenazah bermakmum pada orang yang sedang melaksanakan salat zuhur, maka tidak sesuai. Demikianlah mengenai hukum salat jamaah, tentang salat jamaah. Mudah-mudahan dapat
bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah.